Oke, kita bisa mulai ya untuk sesi webinar kali ini. Bagaimana teman-teman? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 pas. Oke, kita langsung saja mulai. Bagaimana? Oke, kita mulai langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat teman-teman. Yang terhormat kepada Ibu Heni Rahayu selaku pemateri, yang terhormat kepada Ana selaku pemateri kedua dari Universitas Mula Warman, dan buat teman-teman yang hadir di acara webinar tentang pentingnya e-commerce bagi UMKM. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di dalam webinar virtual kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Luri Adrianto Wahyudi, biasa dipanggil Luri. Di sini saya akan memandu acara webinar pada hari ini bersama dua narasumber kita yang udah hadir. Yang pertama ada Ibu Heni Rahayu dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, dan yang kedua ada biasa kita panggil Mbak Ana. Beliau merupakan Duta Kewirausahaan Universitas Mula Warman tahun 2019. Mungkin tidak langsung panjang lebar, saya langsung sampaikan, saya berikan waktu kepada Yuli selaku Ketua Panitia webinar kali ini. Kepada Yuli, untuk sambutannya, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Luri sudah dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, Ibu Heni Rahayu Rahmawati, SSTMM, dan juga Saudara Ana selaku pemateri serta hadirin peserta webinar sekalian yang berbahagia.
Kami selaku panitia mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih banyak atas kesempatannya untuk meluangkan waktu berpartisipasi dalam kegiatan hari ini, yaitu webinar kolaborasi dengan mengangkat topik pembahasan pentingnya e-commerce dalam menunjang ekonomi UMKM. Webinar ini kami peruntukkan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali, karena menurut kami, di era perkembangan digital saat ini sendiri, banyak manfaat yang bisa didapat oleh UMKM Indonesia ini. Dengan hadirnya e-commerce, akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan calon konsumen dan membuka peluang jaringan usaha UMKM. Apalagi dengan keadaan pandemi saat ini yang memaksa kita untuk melek digital, sehingga peluang untuk bisnis menggunakan e-commerce sangat besar. Acara webinar kolaborasi hari ini, kami yang berasal dari KKN Kondisi Luar Biasa 46, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Sungai Nangka, Kampung Tumbit Dayak, Karangambun, dan Desa Babulu Darat, Pasar, Kalimantan Timur. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan dalam bisnis teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuli atas sambutannya. Ya, jadi webinar kali ini memang kita kolaborasi antar beberapa kelompok KKN yang tadi sudah disinggung oleh ketua panitia kami. Itu ada 5 atau ya sekitar 5 kelompok KKN ya tadi yang tersebar di Kalimantan Timur. Yang pastinya dengan semangat ini mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam webinar kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, menyinggung tentang pentingnya e-commerce di dalam pengembangan UMKM itu memang sangat penting, apalagi di era pandemi saat ini. Nah, mungkin kita langsung saja mengulas nih dari materi yang pertama tentang pentingnya e-commerce bagi UMKM yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Sebelum beliau nanti menyajikan materi, saya akan memperkenalkan Ibu terlebih dahulu. Nah, di pemateri pertama kali ini kita mengundang Ibu Heni Rahayu Ramawati sebagai pembicara. Yang beliau saat ini tinggal di Kota Samarinda, asal dari Lamongan, 22 Mei 1993, dan saat ini beliau beraktivitas sebagai dosen di Politeknik Negeri Samarinda dan di Universitas Mula Warman, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin kepada Ibu, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Uri atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langsung saja ya, tadi sudah sedikit disinggung oleh Ketua Panitia beserta dengan moderator bahwa mengapa kita itu perlu belajar atau perlu concern terhadap teknologi, karena memang suka tidak suka, mau tidak mau, memang kita saat ini generasi sekarang adalah dituntut untuk menjadi serba instan ya. Jadi semuanya lebih instan, kemudian yang tadinya misalnya mau makan itu harus datang, sekarang kalian bisa enak-enak di rumah, makanan datang sendiri dan lain sebagainya, sehingga keinginan dan kebutuhan akan konsumen ini atas keinstanan tersebut mendrive atau menggiring kondisi pada si pelaku usaha untuk menyesuaikan pada kondisi sekarang ya. Jadi terlepas dari pandemi dan lain sebagainya, sebelum pandemi pun teknologi kita digadang-gadang untuk fokus kepada teknologi dalam memulai suatu bisnis. Kenapa? Karena memang yaitu adanya kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin ingin segalanya itu serba mudah, serba instan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja, izinkan saya untuk share screen ya, untuk materi hari ini.
slide-nya, bisa dibantu untuk di slideshow. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi tema pada hari ini adalah pentingnya e-commerce dalam menunjang kegiatan UMKM. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang e-commerce, saya meyakini generasi kalian juga sudah paham apa itu e-commerce, apa itu jenis-jenisnya. Hanya saja belum mampu mengklasifikasikan mana e-commerce yang shopping mall, mana yang e-commerce yang social media dan lain sebagainya. Kemudian implementasinya nanti pada hal-hal atau jenis bisnis yang seperti apa akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke e-commerce, kita masuk dulu fenomena yang terjadi kenapa kita perlu menggunakan e-commerce dalam menunjang kegiatan UMKM ya. Jadi sebelum kita belajar tentang e-commerce, kita fokus dulu kepada apa itu UMKM, karena masih banyak pelaku usaha yang dia bingung mengklasifikasikan apa itu usaha mikro, apa itu usaha kecil, apa itu usaha menengah. Selama ini kita mengeneralisir bahwa yang namanya UMKM itu ya tukang penjual bakso, penjual jilbab itu masuk UMKM. Nah, padahal UMKM itu terdiri dalam 3 klasifikasi, ada mikro, ada kecil, ada menengah. Ya. Bisa jadi kafe-kafe yang sekarang lagi hits di Samarinda itu yang kelihatannya adalah usaha besar itu termasuk UMKM loh. Ya, jadi bisa jadi kafe-kafe yang selama ini kalian kira adalah oh ini bukan masuk UMKM, kenapa? Karena besar sudah skalanya. Ternyata dia masih masuk dalam kategori UMKM. Kok bisa, Bu? Gitu. Padahal UMKM itu kan selama ini mindset orang atau mindset pengusaha atau mindset wirausahawan yang namanya UMKM itu adalah yang kecil-kecil saja, ya toko kelontong, kemudian warnet, warung-warung kelontong dan lain sebagainya, itu adalah UMKM. Baik, bisa ke slide selanjutnya. Next. Ya, nah sebelum kita masuk ke topik, ini adalah agendanya. Jadi nanti kita akan membahas tentang UMKM, mulai dari pertumbuhan, kemudian apa aja jenis UMKM, mana pengklasifikasian UMKM, kemudian e-commerce ya, fokus ke e-commerce, definisi sampai dengan jenis-jenis jenis-jenis e-commerce, mana nanti yang akan kalian gunakan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari e-commerce tersebut. Saya memilih atau chopping ya, saya cacah dari fungsi e-commerce itu menjadi 2 bagian, ada promoting dan channeling ya. Kemudian yang keempat nanti sesi discussion, sesi diskusinya nanti ternyata setelah pemateri 2 ya, jadi langsung nanti. Oke, next. Ya, sebelum kita masuk ke apa itu UMKM dan lain sebagainya, disinilah asal muasal kenapa di Indonesia itu ditekankan sekali UMKM, apalagi khususnya ya bagi yang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu kalian tahu sendiri bahwa salah satu visi dan misi lulusan FEB itu adalah memiliki jiwa wirausahawan. Entah kalian menjadi manajernya atau menjadi si ownernya dan lain sebagainya. Intinya adalah kalian fokus menjadi orang yang membuka peluang usaha. Kenapa? Karena memang struktur di masyarakat di negara kita itu adalah ya yang simple saja, ya, yang simple saja misalnya ya saat ini wirausahawan atau pelaku UMKM, usaha pebisnis itu, pebisnis quote and quote masih dalam skala kecil ya, somehow masih di underestimate. Ya, somehow masih di underestimate. Atas dasar apa Ibu bisa berkata seperti itu? Contoh saja, kalian nanti setelah lulus, kemudian let's say bagi yang perempuan atau bagi yang laki-laki pengen menemui calon mertua dan lain sebagainya, kerjanya apa Mas? Kerjanya apa Mbak? Oh, saya jualan. Quote and quote itu ada satu underestimate bagi orang-orang masyarakat pada umumnya untuk memulai suatu usaha. Kenapa? Karena PNS dianggap lebih keren. Karyawan bank, karyawan perusahaan dianggap lebih keren dan lain sebagainya. Sehingga di sini salah satu program pemerintah itu adalah bagaimana merubah mindset ya, mindset bahwa karyawan itu tidak jauh lebih baik daripada owner kan ya. Sekecil-kecilnya usaha yang kalian lakukan, kalian adalah pemilik. Sebesar-besarnya perusahaan tempat kalian bekerja, kalian hanya orang yang diperintah. Ya, ada perbedaan di sini. Nah, disinilah pemerintah itu mengedukasi atau jor-joran merubah mindset bahwa wirausahawan itu adalah sesuatu yang harus
dibanggakan, sesuatu yang harus apa ya, dikembangkan. Oleh karena itu, kalian bisa lihat di sini ini data BPS hanya sampai 2017 ya. 2018 kemarin masih belum terupdate, kemudian apalagi 2019, 2020 juga belum, pastinya belum ada ya. Jadi ini adalah data jumlah unit UMKM itu berarti kalau unit berarti dia jumlah usahanya ya dari BPS. Walaupun somehow dia tidak akurat ya, tidak valid. Tapi adalah kisarannya seperti ini. Jadi dari 2013 sampai dengan 2014 sampai dengan 2017 salah satu nawacita presiden kita itu adalah meningkatkan kinerja UMKM. Salah satunya adalah bank-bank ya, bank-bank baik itu bank negeri, bank swasta juga dipaksa untuk memberikan kredit UMKM dan itu dipermudah. Artinya adalah ada dukungan pemerintah, fokus pemerintah secara khusus pada bisnis UMKM. Dan kalian bisa lihat perkembangan mulai dari 2013 sampai dengan 2017 itu siklusnya naik terus, dan kita akan prediksi di 2018 sampai dengan sekarang itu juga semakin tinggi untuk peminat unit UMKM-nya. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, hipotesis yang pertama, kenapa bisa seiring berjalannya waktu itu terus bertambah bisnis UMKM? Karena memang aksesnya saat ini itu memungkinkan. Dulu kenapa UMKM di tahun 2013 ke bawah, 2010 ke bawah, itu UMKM sulit sekali naik ke atas karena memang butuh modal yang besar. Salah satunya adalah modal untuk bikin toko ya, sewa bangunan, kemudian modal untuk bahan baku, modal untuk karyawan dan lain sebagainya. Jadi sulit sekali orang yang ingin memulai sebuah usaha itu karena dibutuhkan modal yang besar. Belum lagi nanti menciptakan saluran distribusi. Gimana saya mau jualan? Kalau dulu orang jualan di sekitar Harapan Baru ya sudah, yang beli ya orang-orang Harapan Baru saja. Bagi orang yang tinggal di daerah Gunung Keluak sana, Jalan Pramuka sana, ya sudah, yang beli adalah orang-orang situ saja. Tapi saat ini, seiring berjalannya teknologi informasi yang sekarang berkembang pesat sekali, maka itu sangat memungkinkan orang Cina pun, orang Korea pun, let's say ya, orang Jakarta pun bisa beli sesuatu atau produk yang kita jual di Samarinda. Jadi seperti itu. Jadi ini ada satu hubungan yang sangat signifikan antara e-commerce ya, bukan e-commerce, teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini dengan pertumbuhan UMKM yang ada. Jadi kalau dulu, saya masih ingat karena posisinya saya adalah, kondisinya adalah orang Jawa ya, jadi kalau dulu keluarga saya yang di Jawa pengen makan amplang gitu ya, amplang kan khasnya Samarinda, ya udah harus nunggu saya pulang kampung dulu dan lain sebagainya, harus nunggu orang tua saya pulang kampung baru bisa menikmati itu dan lain sebagainya. Dulu saya kalau mau makan buah serikaya, karena di sini jarang sekali ada buah serikaya, saya harus nunggu dulu setahun sekali pulang mudik dulu baru bisa makan serikaya dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya pengen besok sudah bisa ada karena sudah ada si cepat dan lain sebagainya ya, karena memang mendukung gitu loh, e-commerce itu sangat mendukung. Nah, itulah yang mengakibatkan grafik ini terus meningkat, apalagi saat ini di era pandemi ya. Jadi kedepannya nanti saya akan menceritakan ada beberapa contoh bukan bagian dari UMKM, tetapi UMKM bisa meniru itu. Yang saya berikan contoh adalah sudah perusahaan yang besar ya. Jadi ini adalah sejarahnya. Kemudian next. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa banyak sekali orang mendefinisikan UMKM itu adalah toko-toko kecil, toko-toko kelontong, kemudian penjual jagung keliling, penjual ikan keliling, itu adalah masuk UMKM. Ya, itu adalah bagian dari UMKM. Tapi itu masuk yang mana? MK, KK, atau M yang kedua. Ya, jadi UMKM itu ada 3 jenis. Ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya, belum diperbarui sampai dengan saat ini. Jadi kriteria UMKM itu skala usahanya ada mikro, kecil, dan menengah. Mikro itu total asetnya tidak sampai 50 juta atau maksimumnya itu adalah 50 juta. Jadi kalau kalian ingin membuka usaha, kemudian usaha kalian itu senilai 50 juta mulai dari modal, piutang dan lain sebagainya, dan totalnya adalah 50 juta, maka kalian masuk jenis usaha mikro, bukan usaha menengah. Ya, dengan catatan hasil penjualan atau omsetnya dalam 1 tahun itu ya maksimum 300 juta. Jadi kalau misalnya bisnis kalian itu
kemarin setelah di total kursi, modal, listrik, dan lain sebagainya, kemudian pendapatan saya setiap tahun itu adalah kurang dari 300 juta. Oh, berarti saya bukan masuk kategori menengah, tetapi usaha saya adalah masuk kategori mikro. Tetapi ada juga yang kelihatannya dia tidak di rumah, dia tidak punya toko, ya, dia tidak memiliki toko, berarti dia tidak memiliki aset dan lain sebagainya. Tetapi kalian punya barang, ya, barang yang siap dijual itu kurang dari 50 juta dan tetapi omsetnya itu adalah lebih dari 300 juta dalam satu tahun. Misalnya dalam satu bulan kalian bisa meraup untung 50 juta. Bukan untung, ya. Total penjualan. Karena ada nih, dia tidak punya modal, dia tidak punya toko, dia tidak punya barang, tetapi omsetnya dia tuh 50 juta. Bukan judi togel, ya. Dia sebagai dropshipper misalnya. Dia sebagai dropshipper. Jadi hanya memesankan saja, ya. Jadi ya, orang lain yang memesan, orang lain yang menjual, dia hanya sebagai perantara, ya. Dia hanya sebagai perantara, dan setiap bulan dia let's say omsetnya adalah 50 juta. Berarti dalam satu tahun dia punya omset adalah sekitar berapa? Berapa? 50 kali 12 berarti 600 juta. Ya, ada 600 juta dia dalam tahun. Berarti dia masuk usaha kecil, bukan masuk usaha mikro. Walaupun di dalam kekayaan bersihnya dia tidak sampai 50 juta, tetapi omsetnya dia adalah lebih dari 300 juta, maka sebenarnya dia masuk usaha kecil, bukan usaha mikro. Ya, jadi ada dua kriteria yang bisa diklasifikasikan, bisa dari sisi kekayaan bersih, ya, atau aset, tidak termasuk tanah dan bangunan, ya. Jadi aset dalam hal ini itu adalah barang yang kalian miliki, modalnya berapa, kemudian uang untuk cash flow-nya itu ada berapa, dan totalnya tidak sampai 50 juta, maka sebenarnya kalian adalah usaha mikro. Kemudian usaha kecil, ya. Usaha kecil itu kekayaan bersihnya adalah 50 sampai dengan 500 juta. Biasanya toko kelontong itu masuk di usaha kecil, bukan mikro. Ya, usaha mikro itu biasanya penjual bakso, penjual pentol keliling, itu masuk usaha mikro karena biasanya modalnya itu tidak lebih dari 50 juta. Tapi kalau usaha kecil misalnya toko kelontong yang jualan convenience produk, ya, produk-produk keseharian misalnya sabun, beras, gula, itu biasanya masuk usaha kecil, sudah bukan mikro karena modalnya sudah pasti lebih dari 50 juta itu. Untuk isi dari tokonya itu, ya. Kemudian juga bisa jadi omsetnya juga lebih dari itu, sebenarnya lebih dari 300 juta. Kemudian usaha menengah, ya, usaha menengah. Nah, ini yang saya bilang seperti warung abnormal misalnya, kita nggak tahu, ya, omsetnya warung abnormal itu berapa, tetapi saya meyakini dia belum masuk usaha besar. Dia masih masuk usaha menengah. Kenapa? Karena omsetnya itu untuk per tahunnya itu 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jadi kalau dia tidak sampai 50 miliar, maka dia bukan termasuk dalam perusahaan yang sudah settle, tapi masuk dalam UMKM. Sehingga kalau ini kaitannya nanti dengan jaminan hutang piutang dalam perbankan, ya. Jadi misalnya warung abnormal itu masuk kategori UMKM, maka struktur kredit yang bisa dia dapatkan dari perbankan itu jauh lebih mudah daripada perusahaan yang sudah besar. Karena UMKM itu punya special treatment dari beberapa pihak ketiga, quote and quote, adalah perbankan. Itu ketika dia ingin mendapatkan kucuran dana dari pihak ketiga, dari bank itu dia lebih dipermudah, ya, seperti itu. Jadi ini dulu kalian pahami dulu bahwa mikro, kecil, dan menengah itu tiga hal yang berbeda, dan klasifikasinya mana yang masuk mikro, mana yang masuk usaha kecil, mana yang masuk usaha menengah. Nanti tergantung ini kalian mau masuk memulainya, karena tadinya saya bertanya kepada Yuli, di sini audiensnya siapa? Saya pikir audiensnya adalah pelaku usaha yang sudah benar-benar melakukan usaha, sehingga saya tidak perlu menyampaikan ini. Tetapi karena ini adalah mahasiswa, maka audiensnya mahasiswa saya harus menyesuaikan, audience oriented, ya. Jadi menyesuaikan, sehingga mindset saya adalah kalian mengikuti seminar ini supaya nanti ketika kalian ingin memulai suatu usaha, kalian sudah punya, oh, ini gambarnya. Ya, next. Ya, terus
dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih kaitannya dengan e-commerce ya? Apa sih kaitannya dengan e-commerce? Kemudian kenapa kita harus mengkait-kaitkan atau menghubungkan dengan e-commerce? Next. Ya, di sini data terbaru ya Januari 2019. Ini kalau di BPS ya di Badan Pusat Statistik saya hanya mendapatkan lagi-lagi baru sampai 2017 dan saya rasa kurang update ya. Sehingga saya ambil datanya ini dari United Nations US ya, Census apa itu Bureau ya. Jadi ini data Census sebenarnya dia punya data itu seluruh dunia dan saya ambil di Indonesia aja per Januari 2019 sudah 1 tahun lewat. Kalian bisa lihat di slide itu total populasi di Indonesia itu 268 juta jiwa ya. Jadi orangnya memang selama beberapa tahun terakhir ini 270. Ya, kemudian pengguna mobile ya, handphone, bayangkan jumlah penduduknya 268 itu dikurang bayi, balita, anak kecil dan lansia ya. Berarti more and less usia produktif kurang lebih hanya sekitar kita anggap saja 50%-nya ya kan ya usia produktif. Berarti kan sekitar 130-140 juta jiwa. Yang pakai handphone coba kalian lihat. Berapa total handphone yang digunakan di Indonesia? Ya. 355. Berarti hampir kalau kita rata-ratakan di usia produktif yang menggunakan mobile phone ya, yang menggunakan mobile phone itu kalau kita rata-ratakan satu orang itu pegang 2 handphone loh. Satu orang pegang 2 handphone bagi yang usia produktif karena itu di luar balita, di luar anak-anak ya. Jadi ada kalau dibandingkan dengan total penduduk yang include balita dan lansia saja itu 133% total pengguna mobile phone dan sekarang hampir tidak ada handphone yang poliponik, monoponik dan lain sebagainya. Semua handphone yang ada saat ini itu adalah yang smartphone. Jadi sangat memungkinkan kalau nggak percaya ya kalian bisa cek saja di orang tua kalian, di lingkungan kalian masihkah ada yang menggunakan handphone yang hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Sekarang SMS isinya hanya penawaran pegadaian BPKB, judi online, dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah berpindah semuanya fungsinya, semuanya ke smart communication, jadi WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian dari 355 ya, dari 355 pengguna handphone itu, atau dari 268 total penduduk itu, 150 juta diantaranya itu pengguna internet lah. Inilah kenapa kita mengkaitkan UMKM usaha itu dengan e-commerce. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sebagai penjual ya, sebagai pengusaha, kita harus menyesuaikan apa yang ada di kondisi apa yang terjadi pada si customer pada saat ini ya. Jadi 56% ya, 56% adalah internet users. Kemudian sama 150 juta jiwa aktif di sosial media. Makanya nanti salah satu topiknya adalah ada yang namanya e-commerce social media. Kemudian mobile social media users ya, jadi yang aktif di sosial media adalah 150, artinya adalah yang punya sosial media. Kemudian mobile social media users adalah orang-orang yang benar-benar aktif menghabiskan waktu 24 jamnya tanpa lepas dari gadgetnya. Karena ada orang, saya punya Instagram misalnya, tetapi saya tidak standby di Instagram. Jadi paling saya buka hanya untuk keperluan post foto, balas komen, DM, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang gabut, ya. Ada orang yang gabut, yang jarinya itu sudah otomatis buka Instagram, tutup Instagram, buka Facebook, tutup Facebook, buka Twitter. Itu sebanyak 130 juta orang yang seperti itu. Ya, jadi ini diisi oleh orang-orang yang usia-usia produktif, tetapi dia belum cukup memiliki kesibukan sehingga dirinya terikat dengan sosial media. Ya, jadi dia punya satu mobilitas di situ yang luar biasa, dihabiskan waktunya untuk di sosial media seperti itu. Next. Ya, next. Okta.
Ya, sambil menunggu nextnya, intinya adalah seperti itu. Jadi pengguna mobile ya, pengguna gadget, kemudian pengguna internet user, kemudian sosial media, inilah nanti yang dijadikan dasar secara tidak langsung, inilah yang mengakibatkan tren yang tadi saya sampaikan di awal ya, grafik yang saya sampaikan di awal tadi itu peningkatan ya, mengalami peningkatan karena memang inilah yang terjadi gitu ya, dari mulai tahun 2000 ya, karena awal-awal smartphone itu kan di tahun 2010 awal ya, itu yang mulai luar biasa terjadi satu perubahan sistem yang tadinya serba offline menjadi serba online saat ini. Luri punya filenya, kalau enggak saya saja yang share screen. Oh boleh Bu, saya ya. jadikan. Oke, silakan. Sudah Bu? Ya. Bisa ya Bu ya? Oke, bisa. Sudah ada di layar ya? Iya Bu, ada. Mungkin waktunya ini sisa 30 menit lagi Bu. Ya. Oke. Iya Bu. Silakan Bu, dilanjut Bu. Nah, ini definisinya ya. Jadi e-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan lain sebagainya yang intinya adalah menggunakan elektronik, terutama internet. Yaitu brief saja. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ada 5 jenis e-commerce dalam yang ada pada saat ini. Ada e-commerce social media shop ya. Jadi ini e-commerce social media shop itu e-commerce yang orang yang jualan ya, orang yang melakukan transaksi jual beli yang e-commerce menggunakan sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook, Twitter, apalagi dan lain sebagainya, itulah ya. Intinya adalah kalian berjualan melalui sosial media, WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah e-commerce online shop. E-commerce online shop ini ada 2 jenis. Jadi dia sudah punya online shop sendiri. Jadi kalian berbeda dengan jualan sosial media. E-commerce online shop ini dia sudah punya satu marketplace ya. Jadi kalian ada dua cara. Satu adalah bikin website sendiri, seperti misalnya kalau kalian mau beli apa? Kalau ini contoh saja ya, yang saya familiar kalau saya buka Instagram itu ada namanya Adorable Project ya, pembuatan sepatu custom dan lain sebagainya. Itu dia punya websitenya sendiri. Jadi selain dia berjualan di sosial media Instagram, dia juga bikin website. Nah, itu termasuk di online shop. Atau yang kedua adalah kalian menumpang pada website yang sudah mapan. Misalnya Lazada, JD, Shopee, itu marketplace namanya. Jadi e-commerce online shop. Jadi kalian berjualan bukan melalui sosial media Instagram dan lain sebagainya, tetapi kalian berjualan dengan menggunakan, kalian bikin website sendiri atau kalian kerjasama dengan marketplace yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga adalah e-commerce classified. Nah, kalau yang pertama dan yang kedua ini adalah point of view-nya, sudut pandangnya adalah kalian menjual produk atau jasa ya, menjual produk di e-commerce dan di social media dan di online shop, di marketplace. Dari yang mulai ketiga sampai dengan kelima, ini saya tidak akan bahas lebih dalam karena dari yang ketiga sampai kelima ini bukan fokus kalian ber-UMKM pada e-commerce, tetapi bagaimana kalian membuat e-commerce. Jadi 3 sampai dengan 5 ini adalah kalian membuat marketplace. Jadi 3 e-commerce classified itu kalian membuat marketplace yang dengan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tertentu. Misalnya kalian bikin, contohnya adalah OLX. Ya, OLX itu kan kalian bikin aplikasi OLX.
kemudian e-commerce marketplace ya, kalian yang bikin aplikasi seperti Shopee, JDID, Tokopedia dan lain sebagainya. E-commerce itu contohnya ya. Kemudian e-commerce shopping mall itu adalah e-commerce, kalian membuat e-commerce yang sifatnya itu adalah dia menjual barang-barang branded, misalnya Matahari Mall, kemudian Sogo Mall itu ya. Jadi dia sudah punya mall sendiri, sudah dia punya outlet sendiri, tetapi dia juga bikin yang online. Karena memang dia dituntut mau nggak mau Matahari akan ketinggalan dengan online shopping yang ada. Kalau dia tidak menyesuaikan, dia bikin website juga. Next. Oh, sorry. Kan saya sendiri, maaf ya. Nggak fokus. Ya, jadi, nah, disinilah yang saya bilang, kenapa e-commerce itu, UMKM itu sangat penting. Kita fokus kepada 1 dan 2 dulu ya, karena adalah kita fokusnya ke bagaimana cara berjualan atau bagaimana cara mempromosikan satu produk yang kalian jual menggunakan media e-commerce supaya ini memudahkan. Jadi gini, e-commerce itu tujuan utamanya adalah memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, titik. Jadi e-commerce itu dilakukan oleh si perusahaan dalam rangka untuk mempermudah konsumen, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, mereka akan kolaps ya, Karena apa? Karena sekarang konsumen itu the real definition of the customer is the king gitu ya. Benar-benar definisi customer itu adalah raja, itu adalah di era sekarang. Yang betul-betul tidak ada mau usaha sama sekali. Kalau saya pengen makan pizza, ya kalau dulu saya pengen makan pizza misalnya, ya saya harus mandi, saya harus pakai lipstick, saya harus berpakaian yang pantas, saya harus beli bensin untuk pergi ke sana dan lain sebagainya. Saya makan, saya pulang, atau enggak saya take away, saya pulang, saya makan di rumah ya. Sekarang konsumen sudah menuntut untuk meniadakan proses itu semua dan nggak mau tahu. Makanan itu sudah harus ada saat ini gitu. Jadi kayak sudah surga dunia. Saya pengen apa, dia datang sendiri. Ya, jadi itu yang terjadi pada saat ini, sehingga e-commerce saat ini datang untuk memenuhi keinginan manusia yang semakin tidak terbatas itu, ya. Seperti itu. Nah, sosial media sendiri, e-commerce sendiri, nanti kalau kalian ingin menggunakan sosial media sebagai jadi gini, sosial media atau e-commerce sendiri nanti akan digunakan dalam 2 hal ya, 2 hal. Satu adalah dalam kegiatan promoting, yang kedua adalah market channeling ya. Jadi yang pertama adalah di promoting. Itulah kenapa saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, hati-hati dalam mempost sesuatu di dalam Instagram kalian atau di sosial media kalian, karena itu nanti akan secara otomatis menceritakan siapa Anda sebenarnya ya, dan itu berlaku pada berlaku pada e-commerce gitu loh, berlaku pada e-commerce. Jadi sekarang itu e-commerce digunakan bukan hanya untuk untuk sosial media pribadi saja, tetapi bisa digunakan untuk mempromosikan produk yang kalian jual. Nah, yang pertama itu adalah untuk memperkenalkan new product. Jadi kalau kalian punya produk apa, kalian perkenalkanlah ada di sana. Perkenalkanlah ini jenis produknya, ini harganya dan lain sebagainya. Semua harus diperkenalkan. Karena gini, sebaik apapun produk kalian ya, tetapi kalau kalian tidak promosikan itu ya, itu menjadi sia-sia. Siapa yang tahu kalau kalian punya produk bagus? Siapa yang tahu kalau kalian punya produk yang harganya terjangkau? Ya, tidak akan pernah tahu kalau kalian tidak pernah menginformasikan itu. Nah, itu bisa digunakan dengan e-commerce gitu. Kalau dulu orang mempromosikan ya bayar baliho, running text, pakai saya masih ingat ketika saya masih zaman-zaman sekolah dulu, orang door to door datang dari pintu ke pintu membagikan brosur. Itu kan wasting time dan wasting money ya, buang-buang uang dan buang-buang tenaga, buang-buang waktu ya. Jadi sekarang sudah sekali kalian update di Instagram, di sosial media, di website dan lain sebagainya, semua orang sudah bisa lihat. Ya, itulah kenapa saya berikan saran kepada kalian bagi yang berbisnis online, jangan private Instagram kalian. Ya, karena banyak sekali bisnis online yang memprivate account Instagramnya, sehingga itu justru membuat
konsumen malas untuk jangankan dia membeli ya, pengen tahu aja malas karena dia niat jualan nggak ya, kok di private dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Yang kedua adalah cross selling. Cross selling itu menjual produk selanjutnya. Contohnya gini, saya mau beli satu atau mau beli dua, distribusi ongkirnya itu kan sama saja ya. Jadi misalnya gini, saya misalnya Yuli jualan, let's say dia menjual jilbab gitu ya, dia menjual jilbab. Saya hanya tahu karena dia selalu mempromosikan di Instagram itu adalah jilbab. Dia tidak pernah mempromosikan menjual gamis dan lain sebagainya. Saya pengen beli jilbab di tempatnya Yuli. Oke, Mbak Yuli, saya pengen beli jilbab. Saya mau beli jilbab 1, mau beli jilbab 100, ongkirnya pasti sama. Biaya kurir yang saya bayar kan sama ya, karena dia bukan hitungan per kilo, tetapi per jarak, selagi di dalam satu kota. Maka di sini yang dimaksud dengan cross-selling adalah seharusnya Yuli tidak hanya mempromosikan jilbabnya saja, tetapi juga dia mempromosikan produk lain yang dia jual. Itu namanya cross-selling. Jadi tadinya saya hanya mau beli jilbab 50.000 ya, jilbab 50.000, ongkirnya 20.000, nggak worth it dengan beli jilbab segitu, saya harus membayar ongkir sekian. Atas itu ya sudah, saya mau beli gamis juga deh, karena dia juga di sana jual gamis 100.000, berarti 150, kemudian ongkirnya 20.000, saya bagi 2, berarti masing-masing ongkirnya adalah 10.000. Ada nalar di situ yang dirasakan oleh konsumen adalah lebih worthy ya, lebih sebanding biaya yang dia keluarkan dengan produk yang dia peroleh. Ya, itu yang dimaksud dengan strategi promoting. Jadi gunakanlah strategi promoting ini nanti dengan menggunakan e-commerce, entah itu website, entah itu dengan marketplace, entah itu sosial media kalian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah market channeling. Ini yang dimaksud dengan simple distribution. Ini yang mau saya tekankan kepada kalian, ini jarang sekali difahami oleh para pelaku bisnis online shop. Ya, simple distribution dan cost efficiency. Jadi gini, kalau dulu saya mau beli pakaian, ya, pakaian itu dijahit oleh penjahit. Penjahit kan tidak mungkin bisa langsung dari penjahit itu langsung ke saya kalau posisi penjahitnya ada di Jawa. Berarti penjahit membuat pakaian dijual kepada distribution pertama di Tanah Abang, ya, di Tanah Abang itu distributor pertama. Distributor kedua adalah Pasar Segiri berbelanja di Tanah Abang. Ya, itu distributor yang kedua. Kemudian let's say adalah toko online A gitu ya, toko online A, dia berbelanja di Pasar Segiri, berarti sudah ada 3 distribution sampai dengan saya berbelanja di toko A. Ya, jadi saya belanja di toko A berbelanja di Pasar Segiri belanja di Tanah Abang berbelanja dari si tukang penjahit. Pertanyaan saya, mahal saya peroleh produknya? Iya. Mahal. Kenapa? Karena harga jualnya, harga yang saya beli, ya harga beli yang saya lakukan itu adalah harga pokok produksi dari total penjahit ditambah dengan untung yang diinginkan penjahit, ditambah dengan untung yang diinginkan oleh distributor Tanah Abang, ditambah dengan untung yang diinginkan oleh distributor Pasar Segiri, ditambah oleh untung yang diinginkan oleh si toko B. Jadi sehingga sampai di saya itu jatuhnya mahal. Ya, yang tadinya 100.000, ini mau untung 10.000, sampai di saya jadi 150.000. Ya, market channelingnya itu seperti itu. Nah, dengan adanya e-commerce ini, dia bisa mempersimpel distribution, ya, dia mempersimpel dari penjahit bisa langsung ke saya. Dan itu bisa menekan biaya yang tadinya 150 karena melalui si tiga distribution ini, karena sekarang saya belinya langsung ke ini, maka bisa jadi saya dapatnya 120.000 atau 100.000 ditambah dengan ongkir dan lain sebagainya. Ya, jadi e-commerce itu di situ. Yang pertama adalah mempermudah informasi tentang produk kalian, ya, mempromosikan produk kalian itu mudah sekali, tidak berbayar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bisa menekan biaya sehingga barang itu sampai di konsumen jauh lebih murah, lebih terjangkau. Nah, ini yang saya bilang jarang sekali difahami oleh si perusahaan, si produsen, bahwa cost efisiensi itu somehow tidak berdampak
berdampak besar kepada konsumen, tapi hanya berdampak kepada produsen. Makanya kelak suatu saat kalian harus belajar dari Pizza Hut. Ini yang saya bilang, saya harus menceritakan perusahaan yang bukan UMKM, tetapi kalian harus belajar dari situ. Ya, oke. Banyak sekali orang yang melakukan e-commerce ini kan sebenarnya luar biasa cost efisiensi yang dilakukan oleh si pemilik perusahaan. Contohnya gini, ketika saya memiliki satu restoran ya, bukan restoran lah ya, kedai makanan lah. Dulu kalau misalnya saya mau buka kedai makanan itu saya harus sewa tempat, sewa ruko, beli kursi, beli meja, rekrut karyawan, beli AC, bayar listrik, dan lain sebagainya lah ya, untuk menunjang tempat saya jual makanan itu seperti supaya laris dan lain sebagainya. Tapi sekarang all kan, kalau kalian tidak percaya kalian silahkan lihat di mana di Facebook dan lain sebagainya, itu banyak sekali orang jualan ya, orang jualan yang kalian sendiri nggak tahu tokonya itu ada atau enggak. Ya, kalian tidak tahu di situ ada tokonya atau tidak. Barangkali dia cuman rumah biasa, ruko biasa, kos-kosan barangkali dan lain sebagainya. Tetapi dia masak di sana. Berarti dia kan bisa mampu menghemat sewa gedung tadi ya. Dia tidak mengeluarkan biaya untuk sewa gedung, dia tidak mengeluarkan gaji karyawan, dia tidak mengeluarkan kursi, dia tidak mengeluarkan tukang bersih-bersih dan lain sebagainya. Tukang parkir, lahan parkir, dan lain sebagainya. Nah, itu dia nikmati sendiri. Atas penekanan biaya itu hanya dinikmati oleh produsen. Ini yang saya bilang bahwa 90% pengusaha Indonesia tidak menyadari bahwa hasil penekanan biaya itu harusnya dibagi untuk konsumen. Ya, harusnya dibagi untuk konsumen. Jadi misalnya, kalau seharusnya dia lupa bahwa, misalnya gini, modal yang dia keluarkan itu let's say 10 juta, sehingga per porsi makanannya itu seharusnya dia jual 25.000 gitu ya, 25.000. Dia meniadakan karyawan, gaji karyawan dan lain sebagainya. Ternyata per kotaknya itu dia hanya memerlukan modal, dia kan tadi harga jualnya adalah setelah HPP, harga pokok produksi ketika dia memiliki karyawan dan toko dan lain sebagainya itu 25.000. Karena dia berjualan online, dia tidak punya karyawan dan lain sebagainya, harga pokok produksinya menjadi 20.000 misalnya. Dia jual dengan harga yang sama 30.000. Itu nggak adil. Itu tidak adil. Itu yang sering dilakukan oleh perusahaan sekarang. Seharusnya adalah dia membagi keuntungan itu let's say 50% untuk dirinya sendiri dan untuk si konsumen. Ya, berarti harga jualnya seharusnya lebih murah. Kenapa? Karena konsumen itu datang langsung ataupun dia nunggu di rumah, dia sama mengeluarkan biayanya. Karena apa? Karena kalau dia datang langsung ke sini, dia ada ongkos bensin. Tapi kalau misalnya, ya, kalau dia tunggu di rumah, dia tetap mengeluarkan ongkos kirim. Ya, jadi yang dikeluarkan konsumen itu sama, tetapi yang dikeluarkan oleh produsen itu jauh berbeda. Dia tidak sewa ini, tidak bayar ini, sehingga yang seharusnya dia mengeluarkan 25.000 per kotak, dia hanya mengeluarkan 20.000, dan itu tidak dibagi 2.500-nya ke konsumen. Seharusnya itu yang dilakukan, sehingga konsumen bisa terbantu adanya ternyata e-commerce itu somehow memang menguntungkan. Selain saya lebih comfortable ada di rumah, memang harganya jauh lebih murah gitu loh. Seolah-olah padahal dia harus membayar ongkos kurir yang lebih mahal itu, apalagi kalau belinya di Jawa ya. Inilah yang saya bilang, contoh yang paling bagus, yang paling real adalah e-commerce yang dilakukan oleh Pizza Hut ya. Karena Pizza Hut itu punya dua jenis bidang usaha. Satu adalah Pizza Hut yang biasa, yang dine-in. Yang kedua adalah Pizza Hut Delivery, PHD ya, Pizza Hut Delivery. Sekarang kalian silahkan punya gadget, kalian bolehlah bebas buka mau Gojek ataupun Grab Food ya, kalian buka saja, kalian ketik Pizza Hut dan Pizza Hut Delivery. Untuk menu yang sama, rasa yang sama, resep yang sama, harga antara Pizza Hut Delivery dengan Pizza Hut yang biasa itu berbeda. Berbeda.
Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Selisihnya signifikan, sekitar 20 sampai dengan 40.000, somehow sampai 50.000 selisih harganya untuk menu yang sama. Padahal sama itu perusahaannya. Kenapa seperti itu? Pizza Hut delivery lebih murah ya. Pizza Hut delivery itu lebih murah daripada Pizza Hut yang biasa. Kenapa seperti itu? Karena Pizza Hut menyadari bahwa di PHD itu, Pizza Hut delivery itu, dia hanya perlu menyewa ruko kecil. Dia hanya perlu merekrut karyawan 3 biji, nggak perlu rekrut tukang bersih-bersih dan lain sebagainya. Dia tidak perlu cuci piring, dia tidak perlu menyediakan parkir yang luas, sehingga cost-nya ya, biaya akan pendirian itu murah. Dan cost itu tidak dia nikmati sendiri, dia bagilah itu kepada konsumen. Karena dia menyadari bahwa kalau konsumen beli ke PHD itu ada biaya ongkir yang harus dikeluarkan konsumen. Ya, jadi nanti ini yang harus kalian lakukan. Ketika kalian berjualan offline dan online itu harus dibedakan harganya. Kenapa? Karena kalau online itu kalian biaya yang kalian keluarkan itu lebih kecil. Ya, nanti kalian cek di PHD itu harganya selisihnya sekitar 30.000 rata-rata. Kenapa? Karena 30.000 itu dia anggap itu nanti yang akan dia keluarkan, yang akan dikeluarkan oleh konsumen sebagai biaya kirimnya, ongkos kirimnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia bisa menekan biaya kebersihan dan lain sebagainya, ruko dan lain sebagainya, kursi AC dan lain sebagainya, itu lebih murah sehingga dia tidak perlu menjual dengan produk yang lebih mahal. Jadi jangan sampai produknya itu modalnya berbeda, dijualnya sama. Makanya nanti di dalam e-commerce nanti kalian juga harus mempertimbangkan itu. Nah, untuk penentuan jenis e-commerce mana yang ingin kalian gunakan, ya ingin kalian gunakan tergantung dari siapa target pasar kalian. Ketika target pasar kalian itu adalah laki-laki, ya laki-laki jangan bermain di Shopee. Kalau kalian menggunakan marketplace, pun sebaliknya kalau target pasar kalian itu adalah perempuan, jangan masuk di Tokopedia karena dia punya pangsa pasar yang berbeda itu. Tokopedia itu mostly ya majority itu adalah penggunanya laki-laki, pria. Ya, kemudian yang perempuan itu adanya di Shopee. Kemudian kalau pangsa pasar kalian itu adalah orang tua, jangan bermain di situ, jangan bermain di Instagram karena orang tua nggak main di Instagram, bermainlah di Facebook, bermainlah di Busana Samarinda dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian ingin memulai bisnis, ini adalah saat yang tepat karena memang ini adalah era betul-betul untuk generasi milenial, ya untuk memulai suatu usaha, untuk memulai UMKM itu. Dan kalaupun misalnya, aduh Bu, saya pengen bantuin orang tua saya, tapi saya nggak punya waktu misalnya. Saya tidak punya waktu. Nah, misalnya, Bu, di lingkungan sekitar saya itu banyak usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, tetapi mayoritas mereka itu udah sepuh, mereka sudah tua, mereka generasi X yang tidak melek teknologi. Apa yang harus saya lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan? Maka kalian bisa menjadi distributornya, ya. Jadi inilah yang saya bilang kalian memulai bisnis itu menjualkan produk kalian, produk mereka dengan menggunakan e-commerce karena memperkenalkan mereka dengan Gojek dan lain sebagainya, dijadikan mitra dan lain sebagainya. Kalau itu adalah salah satu kegiatan kalian dalam KKN untuk terkait dengan e-commerce dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi nggak harus ibu-ibu tukang bakso, bapak-bapak tukang bakso itu dia harus daftar di mana, di GDID, daftar di Shopee, enggak. Tetapi bagaimana dia bisa kalian perkenalkan dengan Gojek, dengan Grab dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu strategi e-commerce. Atau misalnya dikasih saja WA ya, WhatsApp. Jadi pesannya itu adalah via WhatsApp karena WhatsApp itu belum tentu tidak semuanya tentang internet ya, lewat SMS. E-commerce itu tidak melulu tentang internet. Jadi tadi kalau berdasarkan definisinya adalah e-commerce itu adalah elektronik. Berarti apapun proses transaksi jual beli yang melalui elektronik itu adalah e-commerce. Jadi pesan lewat telepon, lewat SMS pun itu juga bisa. Nanti diantaranya lewat kurir dan lain sebagainya. Sekarang semuanya serba tersedia, jadi jangan khawatir. Nah, disitulah yang saya maksud ketika kalian ingin memulai satu jenis usaha di baik itu mikro, kecil ataupun menengah, atau kalian ingin membantu orang lain
untuk menghubungkan antara UMKM mereka itu dengan e-commerce, maka itulah yang bisa kalian lakukan. Bisa dengan menggunakan sosial media yang kalian punya, bisa menggunakan platform ya, marketplace, bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan telepon, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan siapa pasar yang ingin ditarget. Saya rasa itu saja untuk materi yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas semua ilmunya. Wow, sangat menarik banget ya tadi membahas tentang UMKM, dimulai dari penjelasan sendiri UMKM itu apa dan pembagian seperti apa. Dan tadi juga saya simak itu banyak sekali ternyata ada 2 poin penting, ada market channel approaching dan dan market channeling gitu. Yang itu sangat membantu menurut saya bagi pelaku UMKM saat ini, khususnya di era pandemi. Jadi kita mengetahui pasar kita yang seperti apa. Dan selanjutnya mungkin kita langsung saja ke pemateri kedua. Dan sebelumnya jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, nanti kita akan menyediakan sesi tanya jawab setelah pemateri kedua. Kita akan memberikan 3 pertanyaan langsung. Nanti silakan teman-teman yang mau bertanya langsung bisa raise hand di tombol reaction setelah pemateri kedua. Dan langsung saja kita masuk ke pemateri kedua. Saya bacakan dulu untuk biodata beliau. Pemateri kedua ini adalah salah satu pelaku usaha juga yang mana menjual produk secara online. Bernama Ana, lahir di Penajam 23 Juni 1998. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman. Lalu saat ini juga memiliki prestasi, yaitu yang terakhir adalah juara 1 Duta Wirausaha Unmul tahun 2019 dan lulusan peserta terbaik di Perkasa Business School Batch 1 Universitas Mula Warman. Langsung saja saya tampilkan screen-nya. Bentar. Kira-kira Mbak Ana sudah bisa terhubung nggak ya? Udah ya? Udah. Oke. Tunggu ya bentar. Oh, belum bisa masuk. Oh. Bentar. Ini yang untuk screen-nya dari Mbak Ana sendiri atau saya? Dari saya juga boleh. Oke. Sudah ya, Mbak? Nanti saya bantu. Oke, mungkin langsung saja waktu dan tempat Mbak Ana kami persilakan, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin kita langsung aja. Tadi juga udah perkenalan. Di sini saya pengen sharing aja kepada kalian mengenai tentang pertama itu pengalaman bisnis. Jadi awal mula membangun sebuah bisnis ini sejak saya duduk di bangku sekolah SMK. Awal itu saya memang suka berjualan makanan seperti nasi kuning dan juga lumpia. Buat saya bawa ke sekolah dan saya jual ke kelas-kelas. Nah, dari situ awalnya saya coba untuk perjualan yang lain-lain seperti jilbab,
kosmetik, yang dimana saya jualkan barang di beberapa toko yang ada di daerah saya, untuk saya bantu jualkan dan saya kreditkan ke teman-teman kelas. Nah, pada saat itu saya ada nih ditawarkan untuk membeli suatu produk perawatan badan, yaitu lulur tradisional. Kata teman saya seperti ini, coba deh kamu beli produk ini, ntar kami belinya di kamu. Itu ucapan mereka. Namun kenyataannya setelah saya membeli produk itu, lantas mereka tidak jadi membelinya. Dari situ saya mulai mikir keras nih, bagaimana caranya agar produk ini laku terjual dan setidaknya modal saya kembali, seperti itu. Nah, yang selanjutnya tahap pengembangan pada sebuah usaha. Nah, di sini pertama kita harus fokus terhadap produk atau jasa yang ingin kita kembangkan. Fokusnya itu dalam artian seperti ini. Misalnya saya jualan lulur. Nah, saya jualan lulur, saya harus fokus terhadap usaha itu. Jangan saya mencampur adukan antara kosmetik dan juga pakaian, sepatu, dan lain-lain seperti itu. Namun, saya bisa menjual produk lain seperti yang masih berhubungan dengan kategori bidang kosmetik seperti hand body, bleaching badan, atau bahkan masker. Nah, dari situ bahkan kita bisa menjual suatu barang secara sepaket agar mereka nggak bosan sama produk yang kita tawarkan. Sementara yang kedua adalah memperbaiki perkembangan produk mulai dari kemasan. Nah, jadi mungkin saya ambil contoh aja, yaitu pada tahun 2016 saya menjual suatu produk dalam bentuk kemasan plastik tanpa label. Nah, pada tahun 2018 saya mikir nih, saya nggak mungkin jualan lagi pakai menggunakan plastik, hingga akhirnya saya jualan menggunakan kemasan toples namun tanpa label. Nah, perubahan ini seiring tahun ke tahun, dia berubah. Pada tahun 2020, kemasan pot menggunakan logo. Karena saya mikir ketika saya belajar sistem marketing, bahwasanya ketika kita melakukan pembaruan terhadap produk kita, maka akan ada nilai tambah pada produk itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah brand atau branding. Nah, brand ini kita memang harus, dalam artian ketika kita memulai sebuah bisnis, kita menjual suatu produk, kita memang harus punya merek. Nah, sedangkan branding itu adalah bagaimana caranya kita memperkenalkan brand yang sudah kita punya. Seperti itu. Nah, dengan cara promosi di akun sosial media. Ketika kita memulai sebuah bisnis, kita ibaratnya ya, saya memanfaatkan sosial media yang ada. Karena saat ini kita berada di sistem digital. Digital di mana kita memanfaatkan sosial media yang ada seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Sebenarnya ketika kita memulai sebuah bisnis, ketika kita menciptakan suatu produk, kita harus tahu dulu nih, siapa sih segmentasi pasar kita, seperti itu. Nah, di dalam sebuah bisnis, adapun pelayanan kepada konsumen ini juga sangat penting. Kenapa? Karena misalnya nih, saya menjual suatu barang itu sama. Namun, 200 gram itu saya jualnya 37.000. Namun, kompetitor saya jualnya 30.000. Dengan produk yang sama, namun ketika pelayanan yang berbeda, kita akan ada perbandingan. Misalnya nih, di harga 37.000 ini, pelayannya baik. Sedangkan di sini biasa aja, karena ibaratnya itu juga saling berhubungan. Ketika kita melakukan transaksi secara baik kepada konsumen, mereka bakalan loyal kepada kita, dan ketika mereka nyaman, ketika mereka loyal, maka bahwa mereka bakalan order kembali ke kita, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tadi menentukan segmentasi pasar atau target pasar. Sebenarnya ini juga tadi udah dibahas oleh Ibu Heni mengenai tentang segmentasi pasar. Namun di sini kita harus tahu juga, misalnya nih, segmentasi pasar, saya ngambil contoh usaha saya tadi adalah target pasarnya misalnya mulai dari usia. Selain usia, jenis kelaminnya, dan juga pendidikannya. Jadi kita harus tahu ketika kita memulai sebuah bisnis, menjual suatu produk, kita harus tahu siapa target pasar kita. Jadi kita harus mengumpulkan database yang sesuai dengan target pasar kita, agar kita lebih mudah menjual dan lebih mudah mempromosikan produk kita.
Nah, yang terakhir adalah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan bisnis. Nah, mungkin saya ngambil salah satu contoh lagi seperti ini. Jadi pada tahun 2016 waktu saya masih sekolah, saya belum tahu tentang tentang bisnis apa itu, bagaimana cara kita mengembangkannya. Nah, jadi saya masih kayak asal-asalan, masih kayak jualannya kemasan plastik, saya nggak gunakan stiker, saya nggak gunakan logo karena saya nggak paham sama ilmunya. Nah, selama pada tahun 2018 itu, saya belum, itu awalnya saya mulai coba lagi nih, buka usaha di Samarinda kayak gitu. Awalnya saya cuma pengen kayak fokus kuliah aja, namun kesini ketika saya mendapatkan ilmu dari kampus, ya udah saya coba aja deh kembangkan usaha saya lagi di sini. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 itu semester 3, saya coba untuk mengikuti pelatihan yang ada di kampus, yaitu inkubator bisnis. Di sana saya dibina oleh beberapa mentor yang ada di kampus. Saya mengikuti sekolah Miniu Universitas Kaltim. Saya mengikuti sekolah bisnis. Nah, dari pengalaman itu, dari pelatihan tersebut, saya harus mikir nih, saya harus merubah suatu kemasan saya dari ilmu yang saya dapatkan seperti itu. Hingga akhirnya pada tahun 2020 ini, saya melakukan perubahan karena berubahnya mindset pola pikir kita dari pelatihan bisnis yang kita jalanin. Nah, yang terakhir adalah cara kita menyelesaikan sebuah masalah dalam kegiatan bisnis. Pertama itu, kita harus bersikap tetap tenang dan yakin bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Berdiskusi dengan tim jika usahanya didirikan beberapa orang untuk menyelesaikannya sama-sama. Yang ketiga adalah pahami masalahnya dan coba carikan solusi sesuai dengan permasalahan yang dihadapkan. Misalnya terkait tentang konsumen yang komplain atau penjualan yang menurun. Karena setiap bisnis itu mereka mempunyai rintangan dan halangan yang berbeda-beda dengan cara solusi juga yang berbeda-beda. Nah, sedangkan yang keempat adalah kita tetap semangat meskipun banyak ujian bisnis yang dihadapi. Selalu ingat tentang perjuangan yang sudah dilakukan saat memulai sebuah bisnis. Jadi ketika kita ingin menyerah, ketika kita ingin berhenti untuk berbisnis, kita kembali lagi ke niat kita yang di awal. Bagaimana caranya kita berjuang pada tahap ini ketika kita mau menyerah. Yang terakhir adalah kuncinya kita harus tetap komitmen, konsisten, dan terus usaha. Karena kenapa? Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Masih mute, Luri. Suaranya nggak ada, Dek. Luri. Halo? Luri masih mute, Dek. Oh iya, terima kasih Mbak Ana atas penyampaiannya. Jadi tadi udah didengar ya terkait dengan usaha yang dikelola oleh Mbak Ana sendiri dan ada tips and trick terkait dengan usaha yang dimiliki jika ada masalah. Nah, mungkin dari Mbak Ana sendiri, kira-kira ada nggak sih salah satu contoh pengalaman Mbak ini berkaitan dengan usaha Mbak yang mungkin turun lalu setelah dilakukan inovasi itu mengalami perubahan yang cukup signifikan mungkin di usaha Mbak? Ya, mungkin langsung saya jawab aja ya. Jadi, pernah turun, bukan turun secara drastis banget, karena saya tahu bahwa produk yang saya jual ini juga udah banyak yang jual. Nah, ketika kita memiliki perbedaan terhadap produk kita, misalnya nih tadi saya udah jelaskan bahwa terkait tentang kemasan. Jadi, ketika kita menjual suatu produk, namun kemasan kita itu-itu aja, tanpa adanya pembaruan yang baru, sehingga kita bakalan ketinggalan zaman. Jadi, ketika kita mulai mencoba dari ilmu mungkin yang sudah kita dapatkan dari pengalaman bisnis tadi, bahwa kita harus menerapkan ilmu yang kita dapatkan, karena kita lihat dari beberapa perbandingan antara brand usaha yang tanpa logo atau tanpa label itu akan jauh berbeda dengan usaha
yang memiliki merek dan brand. Karena kenapa? Brand yang kita punya itu bakal bisa dilihat orang lain. Maksudnya orang itu lebih kenal, oh ini brandnya ini. Beda sama kita yang tidak memiliki brand. Mereka tuh pasti bingung, ini produk apa sih? Seperti itu. Jadi butuh berapa lama Mbak waktu itu untuk bisa membuat brand yang berbeda dengan produk lain? Yaitu saya mulai mengubah brand itu butuh waktu selama 2 tahun. Jadi pada tahun 2018 saya baru mulai mengikuti pelatihan bisnis ada di kampus, inkubator bisnis. Nah, dari situ saya dibina oleh beberapa dosen. Nah, dari situ saya coba untuk mengubah kemasannya. Pertama mengubah kemasan dulu sambil kita mencari brand, mencari merek apa sih yang pas sama produk yang kita jual seperti itu. Jadi pada 2020 baru saya launchingkan kemasan yang baru dengan logo yang baru seperti itu. Berarti kemarin itu sempat ada bekerja sama dengan dosen-dosen di kampus ya Mbak ya? Ya. Oke, terima kasih Mbak. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan saya ambil 3 penanya terlebih dahulu. Yang mau bertanya silakan bisa raise hand untuk bertanya langsung. Atau bisa mengaktifkan mikrofonnya. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan nih buat teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa mengaktifkan tombol mikrofonnya atau menulis di pesan chat. Oke, mungkin sambil menunggu saya ingin bertanya juga nih kepada Ibu Heni. Ibu, mengapa jaringan itu sangat penting sih untuk memasarkan suatu produk? Oke, Luri, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi salah satu di dalam berbisnis itu ya, di dalam berbisnis itu adalah kita harus bikin channeling atau bikin jaringan. Karena memang gini, contoh sederhana adalah gini, promosi yang paling baik ya, promosi yang paling baik itu adalah promosi yang keluar dari mulutnya konsumen. Ya, jadi bagaimana cara kita membuat channeling atau membuat jaringan itu akan membantu produk kita itu lebih mudah dikenal oleh orang lain, dan dikenalnya itu quote and quote adalah lebih terpercaya. Karena somehow gini, kalau misalnya Luri melihat atau adik-adik semuanya di sini melihat iklan di televisi, misalnya Citra body lotion ya, whitening ya, jadi memutihkan dalam 1 minggu, yang berbicara itu adalah pihak dari si Citra. Pertanyaan saya, percayakah kalian? No. Tetapi ketika Luri misalnya berteman dengan Dini, kemudian Dini berkata pada Luri, Luri, kemarin aku pakai Citra, bagus loh, ini lebih putih dan lain sebagainya. Somehow itu lebih dipercaya oleh Luri daripada ketika pihak Citra sendiri yang berbicara. Sehingga membuat membuat jaringan atau membuat channeling itu yang pertama, dia bisa membantu kita untuk mempromosikan produk kita. Ya, yang kedua adalah dia bisa mengajak orang lain untuk membeli satu produk kita. Yang ketiga adalah kita bisa lebih menyentuh kepada konsumen yang jaraknya lebih jauh daripada kita. Kenapa? Melalui jaringan tersebut. Sehingga dengan adanya jaringan tersebut tentunya juga coverage kita itu jauh lebih luas. Makanya salah satu contohnya adalah ketika misalnya saya adalah tipikal orang introvert dan Luri adalah tipe orang yang ekstrovert ya. Misalnya Luri jauh lebih memiliki kesempatan untuk memulai suatu bisnis
bisnis. Kenapa? Karena satu bisnis ini Luri bisa meminta tolong kepada teman-teman Luri yang ada di Balikpapan, di Tenggarong dan lain sebagainya. Aku punya produk ini, tolong dong dibantu promosikan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih gampang dikenal daripada saya harus bekerja sendiri untuk mempromosikan produk saya satu persatu. Seperti itu, Luri. Terima kasih, Bu. Nah, itu berarti itu semacam seperti testimoni ya, Bu, kalau misalkan. Iya, betul. Gitu. Tapi memang melihat dari banyak sekali kan biasanya kalau orang pakai produk itu, kita biasanya kayak minta testi atau minta tester gitu. Nah, itu menurut Ibu, atau mungkin nanti bisa Mbak Ana bisa jawab juga, itu efisien sih, Bu, menurut Ibu sendiri? Oke. Kalau saya pribadi, somehow testimonial itu apa ya? Makanya ini yang saya sering ajarkan kepada mahasiswa saya adalah don't to be rosy. Rosy itu bunga rose mawar, artinya adalah jangan terlalu berbunga-bunga, jangan terlalu berlebihan. Artinya adalah boleh kita meminta testimoni, makanya kadang ada beberapa pemilik usaha itu yang dia menampilkan testimonialnya di akun Instagramnya, dan itu too much. Itu tidak dipercaya sama konsumen. Tidak dipercaya. Biarkan si customer itu melakukan pekerjaannya dia tanpa kita yang mempromosikan. Contoh sederhana. Yuli kalau tidak salah dia men-tag saya di Instagram ya, yang menyatakan bahwa saya adalah bagian dari pembicara. Pertanyaannya adalah kenapa saya tidak repost? Kalau saya repost, maka yang ada di kepalanya si audiens ketika melihat saya, pamer nih, palsu ini, wajar aja mahasiswanya ya. Tetapi ketika yang nge-post adalah Yuli dan dilihat oleh orang lain, maka orang lain lebih percaya bahwa ini memang qualified dosennya, gitu. Ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang memuji tentang produk kalian, biarkan dia melakukan itu di luar kalian yang aktif, biarkan kalian menjadi pasif. Makanya ada di dalam marketing ada istilahnya WOM ya, word of mouth, jadi berkomunikasi dari mulut ke mulut, itu lebih efektif daripada kalau kalian meng-capture terus kalian tampilkan. Makanya di dalam kolom testimoni yang ada di Shopee, ada di Lazada, itu somehow lebih dipercaya daripada kalau kalian post capturean testimoni itu. Karena belum orang sudah berhipotesis, temannya sendiri itu, dia sendiri yang ngechat pakai handphone satunya tuh di capture, di posting. Ya, itu yang saya bilang hati-hati dalam mempost testimonial. Boleh sesekali, tetapi jangan terlalu sering, karena akan dijudge orang itu adalah palsu, ini bohong dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Dari Mbak Ana sendiri mungkin pernah pengalaman ya sih, dari Mbak Ana selaku pelaku usaha sendiri nih, kira-kira ada pengalaman terkait dengan testimoni mungkin, Mbak? Masih di mute, Mbak, mohon maaf. Mbak Ana? Ya. Oke. Ya, jadi tadi kan udah dibahas juga sama Ibu Heni bahwasannya ketika kita berjualan jangan terlalu banyak menampilkan testimoni di capture atau kita mempostingnya ya, Bu. Nah, mungkin kita lebih ke memberikan kualitas terhadap produk kita. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita menciptakan suatu produk yang berkualitas, kita tidak terlalu ribet untuk memasarkan sana sini. Karena kenapa? Karena ketika konsumen kita loyal terhadap produk, maka dia bakalan berbicara dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, jadi memang sangat penting kita mempertahankan kualitas kita yang ada. Jangan sampai produk yang kita jual itu bahkan menurun dari hari ke hari. Kita harus belajar untuk terus mempertahankan kualitas, kalau bisa meningkatkannya agar kita agar kita lebih mudah dalam memasarkannya. Karena kenapa? Karena ketika konsumen kita tadi sudah loyal kepada kita, dia bakalan ngomong ke teman-temannya. Karena saya mendapatkan salah satu testimoni konsumen saya sendiri, ketika saya tanya, kok kamu bisa tahu akun jualan saya? Dia bilang kayak gini, ya karena saya dikasih teman saya bahwa produknya kayak gini, seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri sih, saya lebih ke jadi kalau misalnya dalam usaha saya, sebenarnya saya lebih ke postingan kayak yang bermanfaat buat orang lain. Jadi misalnya
saya memberikan motivasi di story saya. Jadi ketika saya menampilkan suatu produk terus, mereka bakalan bosan. Pasti mereka bakal berpikir, ini kok statusnya jualan terus sih, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu memberikan motivasi atau memberikan semangat mereka, kayak mengajak mereka juga berbisnis agar mereka itu nggak bosan terhadap story kita. Kadang kan ada story orang yang panjang banget titik-titiknya. Saya sendiri, saya kayak risih gitu, saya nggak pengen lihat story-nya lagi, seperti itu. Nah, di dalam sistem kita kayak memposting suatu produk, itu bahkan juga ada batasannya. Jadi kita misalnya dalam 1 jam kita posting, mungkin nanti jam 1 siang kita posting lagi. Jadi kita itu nggak posting terus-menerus, karena orang bakalan, kayak ini apaan sih, kok jualan terus setiap hari kayak gitu. Jadi kayak nggak ada hal-hal yang baru yang mungkin yang dia berikan kepada kita, seperti itu. Oh ya benar. Berarti jadi berkaitan dengan testing tadi itu kayak seperti biarkan mengalir secara alami gitu ya Mbak ya, tanpa ada penuh kayak diintimidasi, kamu harus testir ya, kamu harus testing ini buat testingnya gitu. Berarti nggak kayak harus kayak gitu ya Mbak ya. Iya, Jadi benar. biarkan mengalir secara alami, dalam artian biarkan si konsumen ini merasakan dulu produknya, lalu kalau misalnya memang dirasa cocok baru merekomendasikan kepada orang lain. Ya, benar sekali. Okay. Nah, mungkin dari sini ada teman-teman yang mau ingin bertanya bisa raise hand ya, atau diaktifkan tombol mikrofonnya, jangan di-mute. Saya boleh bertanya Kak sama Ibu Heni? Boleh, silakan. Ya. Ibu, saya mau tanya terkait tentang UMKM. Ya. Nah, Bu, jadi kalau misalnya usaha mikro itu harus punya surat izin usaha, itu atau gimana, Bu? Jadi kayak misalnya tadi mungkin kan kayak abnormal itu bukan pengusaha besar. Nah, kalau misalnya kayak usaha-usaha kecil itu, apakah kita harus punya surat izin dulu baru boleh mengedarkannya atau seperti apa, Bu? Ya. Ya, nah terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah itu tidak perlu di bawah badan usaha. Jadi boleh saja kalau misalnya usaha-usaha kecil, misalnya warung-warung kelontong, tanpa mendaftarkan juga tidak apa-apa. Tadi saya lupa menyampaikan salah satu kriteria tambahan itu adalah dia berbadan hukum atau tidak. Kalau dia berbadan hukum, misalnya warung abnormal could be untuk dari sisi pendapatan ya atau sisi modalnya itu sebenarnya dia masuk kategori menengah, tetapi ternyata dia berbadan hukum perusahaan terbatas, maka sebenarnya dia bukan masuk di UMKM. Jadi ada satu tambahan itu adalah dia berbadan hukum atau tidak, sehingga kalau misalnya dia melakukan kredit, dia bukan masuk ke dalam kredit UMKM, tetapi dia masuk dalam kredit perseroan terbatas, itu nanti beda lagi. Jadi kalau misalnya, jadi misalkan kalau udah berbadan hukum berarti seperti contohnya abnormal itu, berarti itu bukan termasuk UMKM ya? Iya, ketika dia masuk berbadan hukumnya itu adalah, ada kategorinya misalnya dia PT perseroan terbatas, itu sudah bukan UMKM. Tapi kalau misalnya dia masih masuk badan hukum UD, seperti usaha dagang, atau misalnya CV atau komoditer itu ya, Ventura itu, somehow itu masih bisa termasuk di UMKM. Khususnya di UD ya, UD itu usaha dagang itu masuk jadi badan hukum. Jadi ada kriteria badan hukum, kalau dia masih UD maka dia bisa masuk dalam kategori UMKM, tapi kalau sudah PT maka tidak boleh lagi. Oke Bu, terima kasih. Nah, saya juga ingin bertanya, kan biasanya nih pelaku UMKM khususnya yang dalam produk mungkin makanan atau produk-produk yang berhubungan yang menyentuh dengan kulit atau tubuh manusia, itu kan biasanya kayak ada label izin produk, iya kayak izin kayak kalau kalau makanan itu ada izin dari dinas terkait berkaitan dengan izin edar makanannya itu. Nah itu apakah itu diperlukan Bu untuk UMKM? Untuk UMKM barangkali kalau misalnya makanan tidak perlu ya. Kalau yang penting adalah dia memastikan bahwa itu adalah halal. Tetapi alangkah baiknya ketika mau mengurus itu gitu, supaya apa? Supaya si konsumen jauh lebih yakin. Hanya saja memang kan prosesnya lebih lama. Jangankan untuk mengurus halal label, BPOM dan lain sebagainya. Untuk mengurus hak cipta nama kita, produk merek dagang itu saja itu prosesnya lama sekali gitu. Jadi jangan sampai karena itu lama justru itu menjadi penghalang kita untuk memulai sebuah usaha.
ada bagus, tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting adalah memang kecuali untuk hati-hati untuk di skincare ya, untuk misalnya anak, untuk itu dan lain sebagainya. Mungkin saat ini masih dalam skala kecil, itu masih belum diperlukan. Tetapi kalau nanti seiring berjalannya waktu, bisnisnya sudah mulai berkembang, sudah semakin besar, itu juga tetap harus diprioritaskan supaya tidak terkendala hukum nanti di kemudian hari. Jadi jangan sampai yang sudah kita rintis dari awal, dari nol, kemudian sudah jadi kepompong, sudah mulai mau jadi kupu-kupu, ternyata ada yang mengganjal di situ persoalan misalnya hak milik, hak cipta, hak dagang, dan lain sebagainya, itu tidak diselesaikan, maka akan menjadi sia-sia. Jadi boleh dari sekarang ketika bisnis itu sudah mulai tumbuh, itu sudah mulai difikirkan untuk perizinan, baik itu kesehatan dan lain sebagainya. Oke, Bu. Jawabannya menarik sekali. Nah, ini Bu ada yang ingin bertanya dari Revo. Silakan Revo. Mungkin bisa diaktifkan tombol mikrofonnya atau bisa menyampaikan melalui chat juga. Iya Bu, saya mau nanya nih Bu, ini kan apa dalam temanya kan pentingnya e-commerce dalam UMKM, sedangkan banyak sekali UMKM ini yang masih belum menggunakan e-commerce. Gimana Revo? Baik ataupun masih belum menggunakan. Kayak seberapa penting sih e-commerce ini buat nanti kayak teman-teman yang mau buka usaha, jadi kayak bisa kayak nambah penghasilan atau apa gitu. Nah, kayak seberapa penting sih kayak salah satu pemasaran yang penting atau apa gitu. Oke. Terima kasih Revo untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi seberapa penting sih e-commerce itu dalam kelancaran berwirausahanya nanti ya, melakukan bisnis UMKM? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama adalah sekarang masih banyak Bu yang pelaku UMKM itu yang tidak menggunakan e-commerce ya. Ya memang iya, karena memang mayoritas pelaku UMKM sekarang yang ada itu masih pada generasi X generation. Sekarang adalah pelaku-pelaku UMKM itu masih didominasi oleh orang-orang yang saat ini usianya 40-50 ke atas. Ya, belum masih yang 30-40. Bagi yang usia-usia segitu dan dia tidak merekrut karyawan yang generasi milenial, maka dia akan ada di status quo. Status quo itu zona nyaman, dia tidak ingin berpindah. Ya udah, kalau mau beli ya datang, bukan berarti rezekiku, kalau nggak datang ya berarti bukan rezeki gitu ya. Statusnya seperti itu karena memang dia memiliki satu hambatan somehow ya di generasi orang tua kita itu kan pegang handphone juga tidak 24 jam gitu lah ya. Jadi ada kendala di situ. Oke lah, itu kita maklumi. Kalaupun kita misalnya mau membawa itu sebagai perubahan, maka ajaklah mereka untuk at least dia bermitra lah dengan Gojek sehingga dia tidak perlu menghabiskan waktu di ini. Intinya adalah memudahkan ketika orang ingin berbelanja kepada mereka, konsumen itu terfasilitasi. Tapi kalau misalnya dengan cara itu pun mereka enggan atau tidak bersedia, maka sarankan kepada mereka untuk at least rekrutlah atau ajarilah anak mereka untuk mempromosikan produk orang tuanya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya itu tadi ya permasalahannya kenapa UMKM masih belum memanfaatkan e-commerce, karena memang UMKM sekarang masih didominasi generasi non milenial. Saya meyakini di 5 tahun 10 tahun ke depan UMKM akan sudah memanfaatkan itu, ya, sudah memanfaatkan e-commerce. Kemudian apa sih peran pentingnya e-commerce tadi? Salah satunya yang pertama adalah sebagai sarana untuk promosi. Sarana untuk promosi. Manfaat yang paling besar yang dirasakan oleh si pelaku UMKM dengan adanya e-commerce adalah dia bisa memotong atau memangkas biaya promosi yang tadinya adalah dia harus pesan baliho, dia harus pesan pamflet, dia harus door to door untuk memperkenalkan, dia harus pasang iklan di televisi, dia harus pasang iklan di radio, itu mahal biayanya. Sekarang bisa difasilitasi dengan cukup dengan menggunakan sosial media. Itu fungsi e-commerce yang pertama, yaitu sarana promosi tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah untuk memutus atau menekan biaya dari saluran distribusi. Yang tadinya misalnya Revo untuk menjual produk
produknya Revo, let's say, bisa sampai di tangan konsumen itu adalah harga jualnya menjadi 100.000, bisa Revo jual produk tersebut sampai di konsumen itu di harga let's say 75.000. Dan saya meyakini konsumen akan lebih suka berbelanja dengan harga 75.000 untuk produk yang sama daripada mendapatkannya dengan harga 100.000. Toh waktu sampai produknya itu adalah sama. Jadi dia beli hari ini, pesan dengan Revo, dengan pesan dengan Yuli ke Rahmat, Rahmat ke Yuda, Yuda ke Revo, itu waktunya somehow bisa lebih cepat pesan langsung ke Revo dan harganya jauh lebih murah. Sehingga itu manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Terus manfaat yang dirasakan oleh produsen itu apa? Tadi kalau misalnya harga yang dibeli oleh konsumen lebih murah, konsumen kan lebih suka ya. Jadi kan dia akan beli terus. Manfaat bukan yang kita terima sebagai produsen. Ya. Terus manfaat yang kedua adalah dengan adanya e-commerce ini kita hanya butuh paket internet. Kita tidak perlu sewa gedung mahal-mahal, kita tidak perlu menyewa tukang parkir, kita tidak perlu sewa kursi antrian itu mahal, kita tidak perlu menyewakan 5 AC, 1 AC saja cukup hanya untuk karyawan, kita tidak perlu sewa karyawan banyak-banyak, cukup 1 saja tukang bungkus dan lain sebagainya. Itu yang bisa dirasakan oleh bisnismen untuk melakukan bisnis melalui e-commerce. Terus yang ketiga adalah kita tidak perlu modal banyak. Dengan melakukan bisnis melalui e-commerce itu Revo tidak perlu nyetok barang banyak-banyak kalau pengen jual. Misalnya let's say Revo berjualan liquid vape misalnya ya, liquid vape atau jual vapornya saja misalnya ya. Kan nggak perlu stok harus modal 50 juta untuk stok punya 50 vape misalnya. Ya, cukup misalnya 5 biji saja, 5 buah saja, ya, let's say 10 juta untuk 5 buah, sering-sering saja di post. Tapi kan Revo sudah punya langganan supplier di luar. Tanpa harus stok toko, tanpa beli etalase. Ya, jadi 10 yang tadinya modal harus 100 juta, sekarang 10 juta saja untuk stok at least 5 saja. Nanti laku 1 beli lagi, nanti laku 1 beli lagi, laku 1 beli lagi. Apalagi kalau misalnya dia sistemnya PO, purchase order. Jadi misalnya, Mas Revo, saya tolong dong carikan saya yang warna ini. Oke, kalau gitu saya tanyakan ke supplier dulu ya, ada atau enggaknya. Mas Revo bisa langsung menghubungi supplier, butuh produk ini. Oke, besok saya kirim. Oke, Revo tinggal menghubungkan kepada si calon pembeli bahwa akan datang selama 1 minggu lagi. Jadi uang kita tidak habis di modal. Uang kita bisa kita putar, modal kita juga cukup lebih hemat, lebih sedikit dan lain sebagainya. Itu Revo. Jadi untuk promosi dan saluran distribusi, ya, dan dia cost efisiensi deh. Gimana ya Revo? Apakah bisa terjawab atau menanggapi? Ya, Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya mau nanya lagi, boleh nggak, Iya, Bu? silakan. Ya, jadi ini terkait ini, Bu, untuk UMKM sekarang kan rata-rata pemasaran untuk sebelumnya saya mau nanya, endorsement itu termasuk ke e-commerce atau enggak? Jadi kalau memang tidak, rata-rata sekarang UMKM itu menggunakan endorsement. Nah, endorsement ini dari penglihatan saya kayaknya lebih berhasil meminat masyarakat lebih luas daripada e-commerce karena di situ kita bisa lihat adanya namanya public figure. Nah, public figure ini rata-rata yang diikuti orang. Sedangkan kalau e-commerce yang kayak platform kayak gitu, itu kan kayak cuman kayak iklan, diklik doang langsung masuk ke chat atau apapun itu. Nah, jadi menurut Ibu itu sama atau enggak? Dan kalau lebih efektif mana, Bu, yang untuk digunakan oleh UMKM sekarang? Ya, jadi berbicara tentang celebrity endorser ya. Jadi celebrity endorser itu bagian dari e-commerce. Jadi gini, celebrity endorser itu bagian dari promotion itu bagian dari e-commerce juga bagian dari promotion. Jadi e-commerce itu alatnya, celebrity endorser itu adalah strateginya. Jadi dia satu kesatuan. Ya, jadi kalau tadi Bu, kalau misalnya lebih efektif mana kalau tadi kan kita sudah bahas ya yang namanya e-commerce itu ada 5. Ada e-commerce yang social media, ada e-commerce online shop. Kalau yang social media berarti e-commerce-nya itu menggunakan benar-benar social media, Instagram, Facebook, salah satunya adalah dengan menggunakan endorse selebriti atau selebgram. Sehingga itu sama. Terus lebih efektif mana? Gini, tergantung dari siapa
market segmennya. Kalau segmen marketnya itu adalah orang-orang yang tadi Mbak Ana sudah menyinggung sedikit bahwa segmen itu dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika segmennya adalah, sorry to say, bagi orang-orang yang berpendidikannya dalam maksimalnya itu adalah SMA dan lain sebagainya, maka celebrity endorser itu penting. Kenapa? Karena untuk usia-usia itu atau tingkat level pendidikan itu adalah dia punya karakter tunggal. Apa itu? Me too namanya. Me too itu saya juga. Jadi saya pengen menggunakan apa yang digunakan oleh orang lain. Saya pengen melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu untuk segmen S1 ke bawah ya. Dari sisi pendidikan. Jadi kalau segmen kalian adalah mahasiswa atau ya yang sebelum lulus lah ya, mahasiswa, anak SMA, SMP dan lain sebagainya, maka gunakan celebrity endorser. Tetapi ketika segmen kalian adalah uneducated people, jangan pernah lakukan celebrity endorser. Kenapa? Karena mereka punya karakter yang tidak mau disamakan dengan orang lain. Tidak mau sama dengan orang lain, yang pertama. Dan yang kedua, dia akan berpikir logis daripada dia mengikuti mode pada saat itu. Sehingga hati-hati, mana tidak ada yang strategi A lebih bagus daripada strategi B. It depends on who is your customer are. Siapa customer Anda. Kalau customernya adalah yang tadi, ya anak-anak milenial sekarang ini ala-ala celebrity endorser adalah yang nomor 1. Kenapa? Karena memang dia punya, ya lagi-lagi waktunya dihabiskan untuk sosial media, dunia maya itu, dia melihat yang orang Jakarta kalau OOTD kalau pakai baju kayak gini ya, mix and match-nya kayak gini ya, maka dia akan cenderung terdrive untuk melakukan itu gitu. Jadi celebrity endorser menjadi penting karena dia ingin mengikuti jejak orang yang dia idolakan. Tetapi bagi orang-orang yang seperti misalnya kalau pangsa pasar kalian itu adalah dosen, orang-orang pada level manager dan lain sebagainya, maka celebrity endorser menjadi strategi yang harus ditinggalkan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah fokus kepada quality seperti yang dilakukan oleh Mbak Ana, karena mereka tidak bermain di harga lagi, tidak bermain di image, tetapi bermain di kualitas. Seperti itu, Revo. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan satu penanya deh. Ya, ada yang ingin bertanya? Oke, Bu, mungkin saya mau bertanya lagi, Bu. Iya, silakan. Terkait dengan sama e-commerce. Nah, kira-kira apa sih yang harus diwaspadai oleh para pelaku UMKM yang memulai e-commerce ini? Kira-kira ada nggak sih, Bu, kayak hal-hal apa yang mungkin harus hati-hati, kayak misalkan kan banyak nih sekali contoh mungkin yang bagi pengguna Gojek gitu ada yang namanya kayak konsumen atau pembeli yang ibarat palsu gitu ya. Pembeli palsu itu. Nah, itu kan pasti itu menjadi suatu tantangan tersendiri atau ancaman tersendiri bagi pelaku UMKM yang menggunakan e-commerce. Ya, baik. Jadi gini, yang paling sering dikeluhkan oleh pengguna online itu adalah ketidakjujuran dari kedua belah pihak ya, bukan kedua belah pihak, oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini. Misalnya, sering sekali kan bukan hanya pembeli palsu juga, penjual palsu juga banyak kan ya, sekarangnya uangnya udah ditransfer tetapi tidak ada. Itulah pentingnya, jadi gini, salah satu kelebihan online shopping yang menggunakan marketplace atau website itu si customer itu merasa tidak ada beban, tidak ada rasa takut. Ya, misalnya kalau saya pribadi kalau saya belanja online, saya jarang sekali belanja melalui sosial media. Inilah tadi yang saya bilang tadi. Saya jarang sekali belanja melalui sosial media, even dia menggunakan endorse selebriti misalnya. Ya, saya lebih comfortable, lebih merasa nyaman ketika berbelanja itu menggunakan marketplace, Shopee, JDID dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya lebih merasa lebih aman, kemudian juga uang itu kan tidak akan diberikan kepada si penjual ketika produk itu belum saya terima, apalagi kalau harganya sedikit lebih mahal ya. Sementara kalau melalui sosial media ini kan langsung tidak ada pihak ketiga, jadi langsung diberikan, sehingga
yang perlu dari sudut pandang si penjual, yang perlu dihati-hati adalah itu tadi, adanya pembeli palsu dan lain sebagainya. Sehingga pastikan bahwa ketika kalian berjualan benar-benar, pastikan bahwa sistemnya itu adalah at least transfer dulu baru produk itu dikirim. Ya, pastikan bahwa si customer itu bayar dulu baru produk atau dikirim. Atau minimum DP lah ya, kalau memang harganya itu mahal, supaya juga si konsumen ini dia tidak takut juga ngirim uang 1 juta, 5 juta tanpa bukti kirim dan lain sebagainya. Karena banyak itu yang oknum-oknum nakal itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi strateginya tadi, yang perlu dihati-hati adalah satu, pembeli palsu tadi. Yang kedua adalah yang perlu hati-hati lagi adalah cara kalian berkomunikasi dengan si customer. Karena memang kita tidak bertemu langsung dengan orangnya, tapi the way kalian balas chat itu akan berdampak pada keputusan pembeliannya si customer. Kita ramahkah atau tidak dan lain sebagainya. Jangan mentang-mentang kita nggak ketemu, ya udah cuek-cuek aja gitu. Jangan. Gitu yang kedua. Terus yang ketiga, perhatikan bahasa. Ya, perhatikan bahasa, baik itu bahasa promosi atau bahasa komplain. Yang keempat adalah how to handle the complaint, the customer complaint. Jadi bagaimana cara kalian menghandle customer yang sedang komplain. Misalnya gini, pikirannya dibuka dulu, jangan berfokus pada yang penting produk saya laku enggak. Fokusnya adalah walaupun kita jauh, kita harus memberikan pelayanan yang excellent tetap gitu. Jadi misalnya ketika sampai, aduh produknya kok nggak sesuai Mbak, gimana dong solusinya? Jangan, kita tidak boleh terpikir bahwa ya udah bodo amat gitu kan ya, udah terkirim ribet amat kalau mau di retur dan lain sebagainya, nggak boleh, karena itu nanti akan berdampak pada jangka panjangnya, akan merugikan kita. Jadi tetap harus diberikan pelayanan. Nah di situ, jadi harus hati-hatinya di situ ya. Yang paling penting adalah hati-hati di fake customer itu, karena banyak oknum yang menyalahgunakan itu. Terus hati-hati juga pada konsumen yang tidak puas. Kalian harus mampu menghandle itu, yang tidak puas dengan produknya, karena dia mampu update yang jelek-jelek tentang kita itu yang akan menghancurkan produk kita. Padahal salahnya cuma satu itu aja gitu ya. Tapi karena satu itu dia ngebas ya, jadi dia negatif wow, maka jatuhnya adalah efeknya ke produk kita adalah kita jelek. Seperti itu. Menarik banget ya tadi Bu yang kita bahas berkaitan dengan e-commerce. Nah, mungkin ini ada yang mau bertanya lagi atau bagaimana dari teman-teman? Silakan bisa aktifkan mikrofonnya atau tulis di kolom chat. Saya mau bertanya lagi. Iya, Ana, silakan. Iya Bu, jadi mungkin tadi Ibu ada singgung terkait tentang produk yang sudah dia kirim, terus kita tuh kayak nggak peduli sama produk yang nantinya mungkin dia nggak cocok atau gimana. Nah, sebenarnya Bu, gimana sih transaksi yang baik ketika kita melayani seorang konsumen, mereka udah beli produk kita. Misalnya kita tuh kayak nanyain gimana sih, gimana ketika mau menggunakan produk itu cocok apa tidak. Sebenarnya jarak berapa hari harus kita tanyakan ketika barang itu dia sudah gunakan. Jadi misalnya dia baru gunakan hari ini. Nah, sebenarnya Bu, ketika kita mau nanyain gimana sih reaksi dari produk yang kamu beli itu bagus apa tidaknya, itu jangka waktunya berapa hari, seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, saya pernah ada dapat di Instagram dia sponsorin produk. Namun ketika saya cek IG-nya tuh nggak ada Bu, tapi mereka tuh langsung kayak mengalihkan ke website aja. Nah, sebenarnya produk kayak gitu itu terpercaya atau tidak Bu, seperti itu? Ya, terima kasih Ana untuk pertanyaan yang pertama itu, berapa lama sih kita harus menanyakan testimonial ya? Intinya adalah kita kan harus ada namanya itu after sales service di dalam marketing itu. Pelayanan setelah penjualan, jadi pelayanan pasca penjualan. Jadi even produknya itu sudah dibeli, kita sudah dapat uang, kita berkewajiban tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Salah satunya adalah memastikan bahwa dia satisfied dengan produk kita, gitu kan ya. Jadi gini Ana, tidak ada batasan waktu sebenarnya, harus besoknya kah, itu tergantung dari jenis produknya lagi. Ya, jadi kalau misalnya makanan, makanannya pastinya dimakan pada hari itu, maka
ditanyakanlah pada hari itu yang sama, gimana Mbak rasanya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak yang Ana jual adalah tadi lulur ya, Iya, Bu. ya lulur dan lain sebagainya. Ana kan pasti tahu nih kira-kira normalnya lulur itu punya dampaknya itu berapa lama sih? Oh, minimal 1 bulan misalnya. Maka di bulan depan boleh Ana tanyakan, Assalamualaikum Mbak Heni, misalnya saya Ana, bulan lalu Mbak Heni membeli produk dari saya dan lain sebagainya. Untuk keperluan survei atau keperluan data kepuasan, boleh nggak saya sedikit bertanya atau meminta testimoni dari Mbak Heni gimana rasanya gitu. Jadi kalau lulur ya jangan sehari, karena sehari dia juga belum tentu pakai. Kalaupun dia pakai kan efeknya masih belum kelihatan. Gitu. Jadi tergantung dari jenis produknya. Terus juga kalau misalnya misalnya pakaian atau jilbab, boleh kalau misalnya kalian minta, tetapi jangan memaksa. Mbak, nanti kalau misalnya sedang menggunakan outfit pakaian dari kami, boleh nggak di-tag ininya, nama Instagramnya gitu dan lain sebagainya. Gitu ya, Dek, ya. Salah satunya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, lebih aman mana sih website dengan Instagram? Kalau saya pribadi lebih aman di website, jujur. Walaupun di website itu somehow ongkirnya kan tidak disubsidi oleh si marketplace ya. Kalau saya pribadi belanja online yang paling safe itu adalah di marketplace, paling safe. Yang kedua adalah di website resmi. Kenapa? Karena kalau di website resmi itu biasanya sudah ada undang-undang yang mengatur, sehingga kalau misalnya dia terjadi penipuan dan lain sebagainya, mudah bagi kita untuk melaporkan ke ada pengaduan konsumen itu loh. Kita bisa laporkan ke situ dan kita bisa bawa itu ke ranah hukum. Sementara kalau di Instagram itu kan anak SD pun bisa buka akun Instagram gitu loh. Ya kan? Jadi Instagram, Facebook, WhatsApp itu jauh lebih mudah untuk dimanfaatkan quote and quote oknum-oknum yang nakal itu daripada website resmi ataupun marketplace. Seperti itu, Ana. Terima kasih buat jawabannya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Jadi itu tadi tuh juga sebagai bentuk tanggung jawab kita ya Bu ya, sebagai pelaku usaha ya Bu ya. Kalau misalkan alternatif seperti itu, kita menanyakan mungkin kayak gimana rasanya atau apa setelah memakai produk itu gitu. Iya, intinya adalah apa yang mereka rasakan terhadap produk kita. Puas nggak? Atau kalau misalnya mereka nggak puas, mintalah masukan dari mereka apa yang harus kita perbaiki. Nah, mungkin kita sampai di penghujung acara Bu ini, karena juga waktunya udah jam 11 di waktu Indonesia Tengah, dan juga mungkin boleh Ibu berikan sepatah dua patahnya atau statement sebagai closing statement Bu dari Ibu Heni, silakan Bu. Iya. Terima kasih untuk teman-teman atau adik-adik semua yang sudah hadir pada hari ini. Jadi kesimpulan pada hari ini itu adalah bagaimana kita berbisnis dengan memanfaatkan e-commerce yang ada. Tadi itu sudah disampaikan jenis-jenis e-commerce-nya, kemudian mana yang harus dipilih pada kondisi apa. Intinya adalah sekarang era di mana generasi kalian yang pegang kendali, ya, justru di generasi baby boomers itu adalah generasi yang mau nggak mau dia harus ngikut menyesuaikan. Kalau dulu kan anak muda ngikutin orang tua ya, sekarang orang tua yang ngikutin anak muda karena memang dituntut untuk seperti itu. Sehingga di sini adalah masanya kalian sebagai mahasiswa, kalian sebagai calon-calon. Saya tidak mau men-set kalian sebagai calon pekerja, tetapi calon-calon pencipta lapangan pekerjaan. Manfaatkanlah ini, latihlah diri kalian mulai dari sekarang sambil bekerja, sambil kuliah, sambil memulai wirausaha, atau itu juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kalian bisa memulai bisnis itu dari sekarang. Jadi bisnis, kalau orang bertanya, Bu, bisnis apa sih yang paling bagus? Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dimulai, apapun itu. Ya, jadi kalau cuman sebagus apapun bisnisnya, tapi cuman rencana nanti wacana, itu nggak bagus itu. Sebagus apapun. Jadi bisnis yang paling baik adalah bisnis yang segera kalian mulai. Ya, itu saja. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Eni atas closing statement yang diberikan. Mungkin atau dari Mbak Ana silakan juga Mbak closing statement-nya atau kalimat-kalimat penyemangatnya nih buat para pelaku UMKM yang hadir juga di sini. Silakan Mbak.
Nah, jadi kalau mungkin kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, saya kan sebagai mahasiswa ya, kita saat ini Indonesia sedang terkena dampak virus corona. Nah, dari dampak tersebut, kita bisa lihat ada beberapa karyawan yang di-PHK secara massal, dirumahkan tanpa gaji. Nah, tidakkah kita mengambil pelajaran dari itu semua? Kita lihat bahwa perekonomian saat ini sedang terpuruk. Nah, bagaimana caranya kita ini sebagai mahasiswa, gimana ya, ibaratnya itu kita lihat kondisi kita sekarang, kita bisa memulai sebuah bisnis, apalagi saat ini semua bahkan sistem online. Jadi daripada kita kayak stalkingin mungkin mantan atau mungkin stalkingin kayak story-story yang nggak jelas, lebih baik kita itu memanfaatkan sosial media yang ada. Percuma kita menghabiskan kuota kita buat kayak nonton YouTube apa segala, lebih baik kita habiskan kuota kita untuk hal yang bermanfaat seperti kita membuka sebuah bisnis. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Ana atas statement terakhirnya. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman para mahasiswa dan masyarakat yang hadir di acara webinar kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada dua narasumber kita. Untuk sebelum kita menutup, mungkin bisa aktifkan dulu kameranya, kita bakal foto ya, foto bersama. Sudah diaktifkan kameranya, teman-teman? Kita mulai ya. Untuk foto sesi pertama ini di slide yang pertama dulu. Soalnya ada 2 slide di sini. 1, 2, 3. Oke. Lanjut di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini. Pesan dari saya tetap semangat untuk memulai bisnis, karena jika tidak ada usaha atau niat dari hati kita, pasti bakal tidak berjalan sesuai dengan yang kita impikan. Dan terima kasih kepada Ibu Heni Rahayu dari dosen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, maksud saya. Dan juga terima kasih juga kepada Mbak Ana dari salah satu usaha anak muda dan saat ini juga sebagai Duta Kewirausahaan Universitas Mula Warman tahun 2020. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak, dan terima kasih juga kepada teman-teman udah hadir di acara webinar yang diselenggarakan oleh kelompok KKN Kondisi Luar Biasa Universitas Mula Warman tahun 2020. Untuk materinya nanti bakal kami bagikan di grup yang telah dibuat oleh kepanitiaan. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.